Allah Maha tahu. Manusia tuh dengan perjalanan hari nggak suci. Kudu dibersihkan tiap hari. Ada gitu di antara bapak ibu yang merasa dirinya suci, tidak pernah berbuat dosa? Sok angkat tangan. Ada aja yang berani, saya katakan itulah dosa Anda, sok suci namanya. Jadi nggak ada kan? Nah, berarti kudu dibersihkan. Kudu. Bu, Pak, sholat itu pembersih harian. Sholat. Makanya kata Rasul, kalau di depan rumah kamu ada sungai, tiap kali kamu keluar rumah, sebelum kamu masuk rumah, kamu mandi di sungai itu. Sungai yang jernih, ya kan gitu. Apa yang terjadi? Kata sahabat, tentu badan saya bersih ya Rasul. Sholat yang kamu lakukan itu pembersih. Jadi pembersih. Jadi omongan kita, perilaku kita, mungkin boleh jadi ada yang tidak diridhoi Allah. Dibersihkan dengan sholat gitu. Makanya antara sholat ke sholat berikut pelebur dosa gitu. Itu sebabnya kenapa kita kalau sholat itu harus seolah-olah itu sholat yang terakhir. Supaya sungguh-sungguh. Apalagi sholat itu seperti yang saya jelaskan, ibadah integrated. Terpadu. Terpadu apa? Jasadnya ada. Sholat kan ada jasad. Kata Nabi, sholli qa'iman, sholat sambil berdiri. Kalau nggak mampu, faqa'idan sambil duduk. Kalau nggak mampu, kamu berbaring. Berarti jasad. Sholat, maliyah, harta. Rasul mengatakan atau mencontohkan, pakailah pakaian terbaik kalau kita sholat. Ya, Rasul itu selalu memakai baju terbaik. Parfum terbaik. Dan saya pernah jelaskan sama Anda, Rasul itu kalau mau sholat pakai parfum. Parfumnya nggak pernah refill. Nggak pernah. Nggak pernah refill, selalu original. Ya, nggak pernah. Terus apa? Sholat itu ibadah akliyah. Makin banyak hafalan surat Anda, sholat Anda lebih bagus. Makanya dalam sholat sunnah, Rasul suka bacaannya panjang. Yang panjang itu bukan fatihahnya. Dah fatihah mah sama. Bukan ruku dan sujudnya. Dah sama. Yang membuat sholat kita kualitinya meningkat karena hafalan surat. Makanya Rasul ketika tahajud, beliau karena tidak jadi imam, nggak ada yang makmum, suratnya suka panjang. Rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Al-Hasiyah. Hari Anda Al-Hasiyah. Ya Allah. Subhanallah gitu. Al-Hasiyah. Tong Al-Hasiyah. Meni refleks Al-Hasiyah. Subhanallah atau Allahu Akbar. Gitu. Rasul tuh rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Allahu Akbar. Al-Hasiyah. Gitu. Jadi kualitinya itu di hafalan. Ya, gitu. Di hafalan. Saya udah cerita bahwa hafalan itu akan memperlambat kepikunan, ya. Memperlambat kepikunan. Jadi orang yang mengulang-ulang hafalan sholat, bacaan sholat, itu sebenarnya dia sedang menghambat kepikunannya. Ya, menghambat kepikunannya. Jadi sholat itu jasadnya ada, hartanya ada, akal ada, akal. Ya, itu sebabnya coba tambah hafalan-hafalan kita. Dari dulu sampai sekarang selalu kulhu inna atoena wal asri wal ya trikul ya. Ya. Pernah ngapalin surat lain, surat yang lain hancur. Tadi kan dihafal kulhu inna atoena falak binas, ngapalin amayata asaalun. Kang Ihsan sok Bu ngapalin amayata asaalun. Begitu apal amayata asaalun, baca Qul a'udzu birabbinas ngaco. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas wa min syarri hasidin idza hasad. Mamahku naon kacau gitu? Ya hancur ku amal amayata asaalun. Jadi si file teh ala hancur apa sih gitu, apa jadi ketukar-tukar file teh gitu. Nah, tapi walaupun begitu, itulah ibadah akliyah. Dalam sholat akliyah. Terus ruhiyah, hati. Jadi sholat itu kudu pakai hati, ya. Itu yang Nabi katakan, sholatlah kamu, sholat itu sholat terakhir. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ternyata sholat itu
pembersih harian supaya jiwa kita tidak kotor. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu tercipta keluh kesah. Kita tuh kadang ada sifat buruk, keluh kesah, ya. Terus sifat buruk kita idza massahul khairu idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa yang sulit, gampang putus asa. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau diberi kenikmatan, sok lupa diri. Nah, jadi Allah menyebut ciri-ciri yang suka ada pada diri kita. Keluh kesah, ya, putus asa, sekalinya dapat nikmat, lupa diri. Illal musallin, kecuali yang jiwanya diasah dengan sholat. Orang-orang yang sholatnya daimun tuh konsisten. Jadi ini isyarat ada yang disucikan secara harian. Misalnya sholat. Ada lagi yang disucikan dengan bulanan. Contoh dengan apa? Oh, mingguan dengan Jumatan. Ya. Kalau bulanan dengan apa? Saum pertengahan bulan. Ya. Pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15. Nah, nanti 13 hari lagi, 17 hari lagi, kita akan memasuki, kalau mobil mah ini servis besar. Ya, makanya karena servis besar, terasa banget. Integrated, terpadu. Apa? Lama ibadahnya. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Berapa jam? Kurang lebih 12-13 jam. Di tengah kita saum dibersihkan itu, tetap sholat jalan. Ya, pensucian harian tetap jalan. Teteh, kunaon nggak sholat? Kan saum. Salah. Hari teteh tara sholat. Ih, saum. Saum ge ibadah. Jadi seolah dengan sholat walaupun saum, sholat tetap jalan. Nah, jadi saum yang akan kita lakukan itu pembersih tahunan, dan itu servis besar. Gini, saya yakin, saya, Kang Heri, Ibu Bapak, nggak mungkin dengan sengaja memakan yang haram. Nggak mungkin. Orang sesoleh Anda itu nggak mungkin. Udah tahu eta teh bangke, ku Anda dimakan. Nggak mungkin. Tapi mungkin nggak saya memakan daging ayam yang sebenarnya itu tidak halal. Tapi saya tidak tahu. Karena saya makan di restoran, masa saya kudu diliatin cara nyembelihnya di pasar? Saya makan di restoran, Pak. Ya Bapak nyembelih sendiri? Enggak, beli di pasar. Coba tunjukkan pasar mana. Ya, itu di Pasar Anyar. Di mana Pasar Anyar teh? Tadi Kopo, Kakopo. Iraha saya dahar atuh. Kapan saya makan? Nggak mungkin kan? Makanya apa? Untuk menghalalkan segalanya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi biasakan bismillah. Ternyata usut punya usut, diselidiki, oh dari sekian tukang sembelih ayam, ada yang mungkin karena nggak ngerti atau mungkin nakal. Sembelih ayam harusnya ditunggu dulu sampai mati. Sembelih, gubrak sakarat, mati, masukkan ke air panas supaya bulu-bulunya dicabut dengan mudah. Ini ada karena pembeli banyak, sembelih belum mati, masukin ke air panas. Nah itu statusnya tuh jadi bangke. Walaupun disembelih, paham nggak? Saya misalnya nyembelih anak, mau bilang ayam jadi anak. Saya nyembelih ayam di lembur, di emak. Am cenah mencit hayam. Siap mak. Dan saya mah dari kecil seneng mencit, tapi hayam. Sapi mah gede teuing. Nyak, mencit hayam. Dia lepas, lulumpatan dong hayam tuh. Kubrak cocok. Gitu. Ya kan ada yang gitu? Ada. Dah hayam iya tadi talung kubrak, ternyata dia lompat kecebur ke balong. Kan di Ciamis mah banyak balong. Ya. Nah, di rumah saya tuh di depan ada balong, di samping ada balong. Kang Heri udah pernah ke rumah? Ada kan gitu kan? Ada. Itu isi ya, tandanya apa? Jadi rumah saya
sederhana lah, namanya di kampung gitu sederhana. Di depan ada balong, di kanan di Ciamis mah kan seur balong gitunya. Sembeli loncat terus ke balong. Ngamang. Wafat roh terakhirnya. Jadi ternyata roh itu dicabutnya dia di dalam balong, di dalam kolam. Dengar sayang, cinta, itu haram saya makan. Karena bangkai, dia mati terakhirnya dengan air. Tah, ada tukang hayam nu nakal dia. Karena yang beli banyak, masukin. Belum mati, tete bangkai. Tanpa sepengetahuan saya teh makan di restoran teh. Ya. Saya makan ayam pop. Ayam nanti kan alit, genep sekali jadi. Misal, genep teh opatan. Makannya berapa? Berempat. Pesan ayam popnya 6. Ya masih logis atuh. Meni, oloh, biasa we. Mun saya genep, oke, Anda belum oloh. Dengar dulu ari saya ngomong teh cantamat. Saya makan pesen 6 potong untuk berempat. Makan. Ternyata eta ayam teh sebenarnya bangke. Diseraplah oleh tubuh saya. Ada yang jadi daging, ada yang jadi darah, ada yang jadi rambut. Jadi walaupun saya berjuang memakan yang halal, tanpa sepengetahuan saya, mungkin ada secuil darah saya, setetes darah saya, sehelai rambut saya terbentuk dari yang haram. Mungkin enggak? Tanpa sepengetahuan, tanpa disengaja, sekalipun saya sudah hati-hati. Itu mungkin, peluang itu ada. Kita bicara tentang peluang. Dengan saum, berat badan kita turun. Ingat dulu dokter Kun pernah cerita, orang kalau saum, maka berat badannya turun 1-2 kilo di 10 hari pertama. 2 kiloan. Nanti udah kesananya tidak turun lagi karena tubuh kita sudah menyesuaikan. Icana abdi mah naik Pak Aam. Tah, aku juga nggak ngerti kalau gitu. Kok saum teh naik? Teteh sabaraha timbangan genep 3 hari lebaran 72. Oh my god. Tapi ternyata aya nu kitu. Saya ge nggak tahu kumaha saumnya itu. Tapi kata dokter gizi, ingat nggak dulu dokter Kun pernah memberikan ceramah di depan kita, kalau orang berpuasa, saum, itu mau tidak mau, antara input outputnya, nah itu dia akan menggunakan apa yang ada di tubuh kita, si lemak-lemak tuh jadi turun berat badannya, sekitar 2 kiloan di 10 hari pertama. Nanti kesananya stabil di situ, tidak akan tinggal tulang semua. Jadi ada sampai titik tubuh kita gitu. Berarti kalau dalam secuil daging saya, setetes darah saya itu berkurang dengan saum, nah berarti seolah dibersihkan. Paham nggak maksudnya? Makanya Ramadan itu artinya membakar atau panas. Mirip seperti logam. Itu kalau ingin emas, kalau ingin karatnya dinaikkan, itu dipanaskan. Kita ini dengan saum dibersihkan fisik kita. Jadi kalau berat badan saya tadinya saya 62, begitu saum jadi 60, anggapnya 2 kilo teh nu ilang teh itu yang terbentuk dari haram gitu. Ya. Kalau diilustrasikan lah, dengar ya, iya mah ilustrasi. Berarti saum yang kita lakukan itu pembersih dosa yang sifatnya tahunan. Ada pembersih dosa yang sifatnya harian. Ada pembersih dosa yang sifatnya seumur hidup sekali, yaitu haji. Makanya kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga. Makanya Bapak Ibu yang sudah berhaji dengar baik-baik. Yang sulit itu mempertahankan kemabruran. Ada yang sudah haji 5 tahun lalu, sekarang teh tanda-tanda haji teh udah gak ada. Bahkan lebih parah dari sebelum haji. Berarti habis tuh. Tapi ada yang pulang haji benar-benar rubah.
Terus dia pertahankan sampai wafat. Saya senang dengarnya kalau ada jamaah yang cerita. Pak Am, setelah haji suami saya berubah. Alhamdulillah. Dulu Pak Am, suami saya nggak pernah ke masjid. Aina mah jadi pengurus masjid. Dulu mah suami saya tanya ke saya aja. Galak pisan. Aina mah jarang marah, jarang. Gitu. Ke anak-anak juga. Sekarang mah kalau ada saudara minta tolong teh, ayo mah bantulah. Gitu bantu. Dulu mah, hese teh Pak Am susah. Saya tuh suka senang dengernya. Berarti eta hajinya berhasil dah. Yang saya prihatin, Pak Am, suami sayanya pulang haji teh asa tambah parah Pak. Tambah parah. Sholat juga sekarang mah kadang sholat, kadang enggak. Saya teh aneh. Jadi dia teh nangis di Arafah teh naon atunya? Saya bilangnya duka atuh Bu. Jadi eta teh si suami saya nangis di Arafah teh naon atunya Pak Am? Duka atuh, taros. Jadi saya juga suka sedih gitu. Makanya bagi Bapak Ibu yang sudah berhaji, Anda pertahankan. Kenapa? Itu teh karunia Allah. Tak semua orang diberi kesempatan. Sok syukuri dengan menjaga kemabruran. Karena dia pembersih seumur hidup. Gitu. Nah jadi intinya seluruh ibadah dalam Islam itu apa Pak? Ngulang. Pembersih. Ya. Nah, kenapa perlu dibersihkan? Karena manusia tidak mungkin suci dari dosa. Nah, manusia terjerumus dosa ada dua kemungkinan. Bisa karena faktor eksternal. Pak Bu, mungkin nggak kita dosa karena faktor eksternal? Faktor luar. Ya, faktor luar. Jadi emang Anda kebawa gitu. Terbawa, terseret. Baik juga bisa faktor eksternal. Ada di sini yang dulu mah nggak pernah ke pengajian, tapi sekarang jadi ahli pengaosan, kebawa sama temennya. Kamu kemana? Mau ke sana, ke Car Free Day. Sekali-kali yuk nyoba ke MPI. Naon sih MPI teh? Majelis Percikan Iman, yuk cobaan ke ditu. Cobaan. Jadi ketagihan. Ya. Nah, berarti Anda jadi baik karena eksternal. Tapi buruk pun karena eksternal. Nah, ini yang dijelaskan di surat Al-Kahfi ayat 28. Jadi penyebab terjerumus dosa itu pertama karena faktor eksternal, faktor luar. Faktor luar. Surat ke-18 ayat 28. Ditemukan? Masih lihat di daftar isi sok atuh. Oke. Surat ke-16 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Ada Bu? Bersabar kamu bersama orang yang menyuruh Tuhan pada pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Ini ayat nyuruh apa Pak? Nyuruh apa? Sabar dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Kita kudu sabar selalu dekat dengan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Jangan kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan kenikmatan kehidupan dunia. Jangan kamu ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Poin ini apa? Jangan mengikuti orang-orang yang lalai dari kami. Berarti mungkin nggak kita terbawa arus oleh eksternal kita? Mungkin. Ini makanya jangan kamu mengikuti orang yang hatinya telah lalai kepada kami. Jadi Bu, Pak, kita teh kudu waspada.
ya orang tanya asa membuat saya tidak dekat dengan Allah ya, gitu. Ya, Rini, orang ke pasar baru yuk, neangan kerudung. Tapi pas kali itu teh, iya lohor lah, nggak usah dijama, kudu jama aja. Ibu gini, engkau beli kerudung, tapi sholat diterlantarkan gitu. Nah, ibu ingetin, ya sholat aja dulu atuh ini gitu. Ya, ada lagi, kemana kamu ke MPI? Yuk orang ka dieu kan MPI mah rutin kan minggu sekali. Udahlah sekali-kali atuh orang jalan kali itu ke Lembang. Kapuncrut yuk, kapuncrut. Bu, Pak, Ibu gini, ini membawa saya mau baik kok dia bawa saya ke buruk. Anda tuh kudu waspada karena banyak orang yang terbawa keburukan itu karena lingkungan. Ya, Anda punya teman, nah hanya dia mah ngomong teh selalu tentang keburukan orang. Ya mungkin ada orang yang lupa ya sekali-kali ngomong keburukan. Tahu nggak? Si Santi teh gini-gini, tapi sekali aja, oke. Iya mah tiap ketemu, dia mah selalu punya bab baru tentang orang lain. Aya we berita teh. Tiap ketemu ada yang baru, tiap ketemu ada yang baru. Bahan-bahan gosip. Bu sayang, hati-hati tuh. Ibu kudu katakan, di sini ada kata-kata, jauhi oleh kamu orang yang membuat kamu. Ibu bilang, kayaknya sih kalau aku terlalu sering ketemu orang ini, bisa nanti lama-lama malah aku jadi kerbawa. Jadi bukan memutuskan silaturahmi, tetapi Anda menjaga jarak atau Anda waspada gitu, ya. Nah, terus mereka hanya menuruti hawa nafsunya dan sudah melewati batas. Itu gambaran bahwa kenapa kita perlu membersihkan diri dengan sholat, dengan saum. Karena sangat mungkin kita terjerumus dosa karena faktor eksternal. Tapi bisa juga karena faktor internal. Jadi penyebab terjerumusnya dosa pertama eksternal, yang kedua internal. Internal itu apa? Jiwa kita lemah, tidak terlatih. Jiwa kita lemah, tidak terlatih. Selalu mengikuti dorongan buruk. Jiwa lemah, tidak terlatih, selalu ngikutin dorongan buruk. Ini dijelaskan di surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat 23. Surat 45 ayat 23. Ada bu? Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah biarkan sesat dengan pengetahuannya. Sedangkan Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta menutup penglihatannya. Siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah bu, pak, coba lihat. Tidakkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Apa menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Dorongan buruk teh diikuti gitu loh. Jadi jiwanya tuh nggak pernah gitu nolak kebaikan, nolak keburukan yang jadi ajakan hatinya. Hatinya ngajak pada keburukan dia ikut aja gitu. Itu lemah jiwanya. Kalau udah gitu nanti Allah biarkan dia dalam kesesatan. Lalu di sini kalau orang itu sudah ditutup hati, mata, pikirannya, coba siapa yang bisa membukakannya? Makanya sebenarnya kita kenapa selalu disuruh untuk Rabbana la tuzigh qulubana. Surat apa itu Pak? Ali Imran ayat 8. Ya Allah jangan kau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Sebab kalau hati kita sudah sudah
on the right track, di track yang benar. Ya. Apa? Lempeng, Bu. Matak ibu kalau ke suami sederhana aja, jangan sering ditelepon. Ayah di mana? Kantor. Yang benar. Makan sama siapa? Sama orang kantor. Saha orang kantor teh. Yang jelas. Say, Bu, apa capek-capek gitu. Suami ibu keluar rumah, doakan, ya Allah, jaga hati suami saya, lindungi hati suami saya. Dan kalau hati suami Anda terlindungi, digoda oleh apapun, di hatinya cuma ada Anda. Digoda Raisa, lewat. Digoda Luna Maya, lewat. Digoda Aura Kasih, lewat. Digoda oleh Jupe, lewat. Jadi digoda oleh siapapun, lewat. Dah hatinya terkunci oleh Anda sebagai istrinya. Jadi kalau menurut saya, begitu suami ibu keluar dari rumah ibu, ya Allah, hanya Engkau yang tahu apa yang dilakukan suamiku. Aku hanya menitipkan hatinya. Lindungi ya Allah. Tiis. Sebab begitu hatinya rusak, apapun dia bisa lakukan. Gitu. Makanya ayat tadi, ya Allah jangan Kau palingkan hati kami. Kalau hati kita sudah penuh dengan hidayah, nah ini godaan segala macam bisa kuat. Jadi ternyata orang terjerumus dosa itu bisa karena eksternal, bisa internal. Ada orang yang jiwanya lemah banget. Akhirnya apa? Tidak kau perhatikan yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Diikuti aja yang buruk itu. Gitu. Bangun tidur, asa tunduh tidur. Aduh asa ngantuk, ini udah subuh harus bangun. Tak berarti jiwanya apa? Kuat. Adzan subuh, alhamdulillah udah subuh, bangun. Dia bangun tuh bukan tidak ngantuk, masih ngantuk, tapi jiwanya kuat untuk meredam ngantuk untuk sholat. Kan ada yang gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika nama adzan awal, geus pugu 4:30 adzan awal. Jadi jiwana teh lemah gitu. Ya. Nah jadi teman-teman sekalian, ternyata Allah mewajibkan saum itu. Ini perawatan tahunan. Kalau sholat perawatan harian. Kenapa perlu dirawat? Karena manusia sangat mungkin terjerumus dosa. Dan dosa ini bisa karena faktor eksternal, bisa karena faktor internal.